Pernah nggak sih dengerin seorang pejabat publik ngomong sesuatu, terus kita langsung mikir, hah, kok bisa sih ngomong gitu? Ucapannya itu loh, kadang nggak peka, malah nyinggung pas orang lagi susah. Entah itu ucapan sembarangan atau bercandaan yang nggak pas banget waktunya. Polanya tuh kayak gitu terus. Dan jujur aja bikin kesal kan? Nah, kutipan dari kompas.com ini dalam banget ya. Rasanya kayak nangkep persis apa yang kita semua rasain. Kayak ada jurang emosional yang makin lebar gitu loh, antara para pembuat kebijakan sama kita-kita yang mereka layani. Ini bukan cuma sekedar salah ngomong biasa loh. Rasanya ini tuh gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Pasti frustrasi kan? Atau mungkin bingung. Kenapa sih kok kejadiannya berulang terus? Kayak nggak pernah belajar dari kesalahan gitu. Nah, ternyata nih mungkin banget ada penjelasan psikologis yang seru di balik semua ini. Oke, jadi apa dong penjelasannya? Ada nih satu konsep psikologi yang, wah, kuat banget. Namanya efek Dunning-Kruger. Pertanyaan besarnya, jangan-jangan semua ini terjadi gara-gara ada semacam titik buta inkompetensi? Gini idenya, menurut psikolog David Dunning dan Justin Kruger, buat tahu kita jago atau enggak di satu bidang, kita tuh butuh keahlian di bidang itu juga. Logis kan? Nah, jadi kalau kita nggak kompeten, kita itu bukan cuma gagal, tapi kita bahkan nggak ngeh kalau kita itu gagal. Ini yang mereka sebut sebagai beban ganda. Nah, ini perlu kita lurusin nih, penting banget. Efek Dunning-Kruger ini sering banget disalahartikan jadi, orang bodoh nggak tahu kalau dia bodoh. Bukan itu intinya. Ini bukan soal IQ atau kecerdasan umum, tapi soal keahlian di bidang yang spesifik. Coba bayangin deh, seorang ahli ekonomi yang super pinter, tapi komunikasi empatinya nol besar. Dan parahnya dia sama sekali nggak sadar kalau dia seburuk itu dalam berempati. Kutipan dari David Dunning sendiri nih, wah ngena banget. Ini kan intinya, ini tuh jebakan kesadaran diri. Orang yang paling kena efek ini justru dialah yang paling nggak mungkin sadar. Biar gampang, kita pakai perbandingan ya. Bayangin ada orang jago banget grammar bahasa asing, lancar ngomongnya, tapi dia sama sekali nggak ngerti etiket atau sopan santun budaya di negara itu. Jadi dia ngomong lancar, tapi tanpa sadar kedengerannya kasar atau nggak sopan. Nah, ini kan mirip banget sama pejabat yang mungkin jago banget soal data dan aturan, tapi buta sama etiket penderitaan publik. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Efek Dunning-Kruger yang terjadi di level individu ini ternyata makin parah karena ada tren sosial yang lebih gede lagi. Sebuah fenomena yang disebut sama Tom Nichols sebagai matinya kepakaran. Gimana enggak, di zaman medsos sekarang semua orang kan punya panggung. Siapapun bisa ngaku ahli. Akibatnya, suara pakar yang beneran jadi tenggelam. Tiba-tiba aja, opini pribadi dianggap sama nilainya kayak riset yang makan waktu bertahun-tahun. Ujung-ujungnya, kepercayaan kita sama ilmu pengetahuan dan pengalaman jadi luntur. Jadi, ini poin pentingnya ya. Jadi pakar itu nggak gampang. Prosesnya susah. Perlu kombinasi dari pendidikan, bakat, pengalaman panjang, dan yang paling penting, ilmunya itu diuji dan diakui sama pakar-pakar lain di bidangnya. Jelas beda banget kan sama sekedar viral atau punya banyak follower di media sosial? Terus, dampaknya di dunia nyata apa dong? Coba deh kita gabungin dua hal tadi. Pejabat yang nggak sadar sama kelemahannya sendiri, ketemu sama publik yang makin nggak percaya sama yang namanya pakar. Hasilnya? Wah, ini resep yang pas banget buat menciptakan krisis kepercayaan. Setiap kali ada pernyataan yang nggak peka, setiap kali ada candaan yang malah bikin sakit hati, itu tuh kayak nambahin satu batu bata lagi buat bangun tembok pemisah. Publik ngerasa kok kita nggak didengerin sih? Sementara para pemimpin mungkin mikir, loh kok kita diserang terus? Salahnya di mana? Akhirnya hubungan paling dasar antara pemerintah dan warganya jadi rusak. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh, datanya beneran ada. Coba kita lihat survei dari indikator politik ini. Gambarnya jelas banget. Lihat deh jaraknya. Kepercayaan publik ke TNI itu bisa sampai 92,4%. Sementara ke DPR sama partai politik cuma di angka 60-an%. Angka ini udah ngomong banyak banget soal krisis kepercayaan yang lagi terjadi. Krisis kepercayaan ini makin kelihatan lagi dari data yang lain. Waktu ditanya soal pemberantasan korupsi, ternyata lebih banyak warga yang ngasih nilai negatif daripada positif. Ini nunjukin kalau rasa nggak percaya itu bukan cuma di awang-awang, tapi nyambung ke isu-isu pemerintahan yang konkret banget dan penting buat masyarakat. Oke, jadi kita udah lihat nih masalahnya apa, dampaknya gimana. Terus solusinya apa dong? Nah, ini bukan cuma soal benerin teknisnya aja, tapi ini soal mengubah budaya komunikasi secara mendasar.
Ini dia pilar-pilar buat etika komunikasi publik yang baru yang kita butuhin banget. Mulai dari yang paling dasar, belajar buat benar-benar mendengar. Bukan cuma dengerin tapi mendengar keluhan dan kritik publik. Terus, dahulukan empati. Pahami dulu situasinya sebelum ngomong. Lalu transparansi dan konsistensi dalam aturan jadi fondasinya. Ini semua bakal ngubah komunikasi. Dari yang tadinya cuma ngasih info, jadi alat buat bangun lagi kepercayaan yang udah hilang. Dan akhirnya kita sampai di pertanyaan penutup yang paling menantang. Ini dia paradoks utama dari efek Dunning-Kruger. Gimana caranya kita bisa memperbaiki sesuatu kalau yang harus berubah bahkan nggak sadar kalau ada masalah? Ini jadi bahan renungan yang dalam ya, bukan cuma buat para pejabat, tapi juga buat kita semua sebagai bagian dari masyarakat.